Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Kembali lagi di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang tak pernah terlupakan akan kembali hidup dalam ingatan. Pastikan lampu kamar sudah redup, gunakan headset atau earphone, dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini kita akan membahas tentang uang yang selalu hilang dan makhluk kecil yang dayam-dayam mengintai dari sudut rumah. Cerita ini terjadi di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Bayangkan sebuah rumah sederhana, berdinding tembok lama, dengan lantai dingin yang selalu lembab saat malam tiba. Di rumah itu tinggal seorang ibu bernama Bu Ratna, seorang janda dengan 2 anak kecil. Setiap hari Bu Ratna berjualan sembako di warung kecil yang menyatu dengan bagian depan rumahnya. Kehidupannya sederhana, tapi cukup untuk menghidupi kedua anaknya. Awalnya semua berjalan normal. Hingga suatu pagi, Bu Ratna menyadari uang hasil jualannya berkurang. Bukan 1.000 atau 2.000, tapi puluhan ribu rupiah. Hilang tanpa bekas. Ia berpikir mungkin hanya salah hitung. Mencoba menenangkan diri. Namun keesokan harinya, kejadian itu terulang lagi. Uang yang disimpan di dalam kaleng biskuit bekas, yang ia letakkan di lemari kayu dan dikunci rapat, tetap saja berkurang. Hatinya mulai resah. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pintu dirusak, tidak ada bekas congkelan di lemari, dan tidak ada seorang pun di rumah itu, selain dirinya dan kedua anaknya yang masih polos. Pencuri macam apa yang bisa masuk tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Sejak uang itu sering hilang, rumah Bu Ratna mulai terasa berbeda. Ada hawa dingin yang tak wajar, yang seolah merayap di punggungnya setiap kali ia sendirian. Setiap malam sekitar pukul 2, saat semua orang terlelap, sering terdengar suara langkah kecil di lantai. Bukan langkah orang dewasa, melainkan seperti derap kaki anak kecil yang berlari pelan, berhenti, lalu berlari lagi. Anak bungsunya yang masih berusia 5 tahun pernah berkata dengan polos, "Ibu, tadi malam aku lihat anak kecil botak, matanya besar, duduk di dekat lemari." Bu Ratna hanya menegur anaknya, mengira itu hanya bunga tidur atau imajinasi anak-anak. Namun malam demi malam, suara itu semakin sering terdengar. Kadang diikuti suara cekikikan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri, kadang seperti tangisan lirih yang menyayat hati, seolah ada yang tidak senang karena kehadirannya mulai disadari. Uang semakin sering hilang, bukan hanya uang kertas pecahan besar. Bahkan koin receh yang disimpan di laci pun lenyap tak bersisa. Teror tak kasat mata itu perlahan menggerogoti ketenangan keluarga kecil ini. Suatu malam, Bu Ratna sudah tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di kursi goyang di ruang tamu. Lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya bulan pucat yang menyelinap masuk dari celah jendela. Jam dinding berdetak pelan, menambah ketegangan di udara. Jarum jam menunjukkan jam 2:17 dini hari. Tiba-tiba, suara derit pelan memecah kesunyian. Lemari kayu tua itu berderit, seolah ada yang membukanya dari dalam. Dari balik bayangan, Bu Ratna melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku dan napasnya tertahan. Sesosok anak kecil bertelanjang dada, kepalanya botak mengkilap, kulitnya pucat pasi seperti mayat, dan matanya hitam legam tanpa bagian putih sama sekali. Makhluk itu dengan lincah memanjat lemari, membuka kaleng uang, dan mulai mengeluarkan lembaran uang satu persatu dengan gerakan yang sangat cepat, namun anehnya, sangat senyap. Bu Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriakan yang nyaris meledak dari tenggorokannya. Saat makhluk itu menoleh ke arahnya, sebuah senyuman lebar tersungging di wajahnya. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Dan tepat saat itu juga, lampu rumah tiba-tiba mati total. Suara tangisan anak kecil menggema di seluruh ruangan, diikuti bau tanah basah yang sangat menyengat, menusuk hidung. Keesokan harinya, dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, Bu Ratna memberanikan diri meminta bantuan seorang orang pintar yang tinggal di desa sebelah. Setelah mendengarkan ceritanya, orang itu hanya menghela napas panjang. Ia berkata, "Di rumah ibu ini, ada tuyul peliharaan, bukan milik ibu.
tapi peninggalan dari pemilik rumah yang lama. Ternyata, rumah yang ditempati Bu Ratna itu dulunya milik seorang rentenir kaya yang meninggal secara misterius beberapa tahun lalu. Ia dikenal memelihara tuyul untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak wajar. Namun setelah tuannya meninggal, tuyul itu tidak pergi. Ia tetap tinggal di rumah itu, terus mencuri untuk memenuhi naluri gelapnya. Orang pintar itu memperingatkan, jika dibiarkan, bukan hanya uang yang akan terus diambil, tapi keselamatan penghuni rumah juga bisa terancam. Setelah ritual pembersihan yang rumit dilakukan, rumah itu perlahan kembali tenang. Suara-suara aneh menghilang. Dan yang terpenting, uang Bu Ratna tidak lagi hilang secara misterius. Namun Bu Ratna bersumpah, sampai hari ini, sesekali ia masih mendengar suara tangisan kecil yang samar saat malam hujan turun dengan deras. Mungkin tidak semua yang diusir benar-benar pergi selamanya. Karena tuyul bukan hanya mencuri uang, tapi juga meninggalkan jejak ketakutan abadi di setiap rumah yang pernah ia huni. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di channel Cerita Masa Lalu. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, atau punya cerita horor lainnya yang ingin dibagikan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, terutama yang sering kehilangan uang tanpa sebab. Karena bisa jadi, kalian tidak sendirian. Selamat malam, dan sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.